Yo and halo guys, balik channel gua di channel Tamaku ya guys. Kali ini gue bikin video reaction ya guys. Di sini gue mau reaction video lagi guys. Di sini gue mau reaction video lagi dan di sini gue mau reaction video dari channel Topisia Animation ya guys. Oh jadi gue mau reaction video animasi Topisia Animation yang resah ya guys ya. Ini video barunya ya guys. Jadi video barunya itu baru banget ya guys ya. Ini tanggal 29 November ya guys ya. Mungkin sekarang tuh diuploadnya itu tanggal 1 Desember ya guys. Jadi sini gue mau reaction itu yang pengalaman resah ya guys ya. Jadi kita langsung saja kita lihat ya guys ya kayak gimana aja ya guys ya animasi Topisia Animation, maksudnya pengalamannya ya guys ya yang resah ini ya guys. Oh jadi kita langsung saja ya guys ya, kita lihat ya guys ya, langsung aja masuk dalam video guys, langsung saja let's go deh. Oke jadi ini gue videonya, dan pada video kali ini kita langsung reaction aja, kita lihat ya guys ya anxiety atau resah. Oke kita lihat ya guys ya. Oke, ada dua tipe orang yang ngeklik video ini. Orang yang lihat dan baca thumbnailnya terus bilang, hah? Sama orang yang baca judulnya terus bilang, hah? Anjir kayak mobil, jadi mobil kenceng anjir. Anxiety. Kalau di Google Translate tuh ya, anxiety itu bahasa Indonesianya cemas. Yang nggak salah sih, cuman kalau misalnya menurut gua tuh kayak kurang cocok aja gitu. Jadi nih, daripada nanti lu kebingungan gua ngomongin apaan, gua bakal jelasin dulu anxiety itu artinya apaan. Lu pernah gak disuruh nyanyi depan kelas terus lu kayak deg-degan gitu? Nah ya itu anxiety. Terus kalau misalkan lu baru ketemu cewek cantik dan lu mau ajak dia kenalan tapi lu kayak malu-malu gitu ngomongnya, nah itu juga anxiety tuh. Terus kalau misalkan lu lagi ngeden gitu di WC terus lu sampai teriak-teriak tapi tetap gak bisa keluar, itu bukan anxiety, itu sembelit guys. Segera cari bantuan tenaga medis terdekat. Nah jadi lu kan sekarang udah ngerti nih anxiety itu artinya apaan. Gue mau ceritain pengalaman hidup gue sama anxiety ini. Mungkin banyak orang yang ngira kalau misalkan kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia punya anxiety itu tuh kayak ini orang paling cuma caper doang lah. Tapi ya enggak. Gue tuh di sini bukan pengen cari perhatian guys, gue pengen cari duit. Ya enggak sih, enggak semua orang yang punya anxiety itu pengen caper. Dan malah gue yakin kok kebanyakan atau enggak semua orang pasti punya anxiety. Di video ini gue pengen ceritain pengalaman gue aja gitu. Kayak yang tadi gue bilang ya, gue yakin semua orang pasti punya kecemasan masing-masing. Cuman kalau misalkan buat introvert kayak gue dan 50,7% orang di dunia, gue yakin pasti kebanyakan anxiety lu tuh dari social anxiety. Yang berarti setiap kali ada orang yang ngajak lu ngomong, apalagi kalau misalkan orang itu lu nggak kenal gitu, lu tuh sering khawatir gitu sama hal-hal yang nggak masuk akal. Hello sir, do you speak English? Mind if I ask you something? So, bule kok ngomong ke gua, ada salah apa gua? Ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Aduh, mana gua bolos terus pelajaran bahasa Inggris. Gua bilang aja ya ke dia kalau gua nggak ngerti Inggris. Aduh, tapi kalau misalnya gua bilang gitu, nanti gua dikira nggak sekolah lagi. Aduh, mana gua lagi pakai baju jelek lagi ya. Nih bule pasti ngira gua gembel. So, sir, can you please tell me which way is the market? Oh, okay, thank you sir. Kira dia pergi juga. Aja satu dulu. Ngomong-ngomong, market itu artinya gua waktu sekolah tuh cuma punya teman dikit doang. Dan sebagai seorang introvert, ada hal yang paling gua nggak suka kalau abis naik kelas. Ya bagus sih, gua nggak usah ngulang belajar 1 tahun. Tapi pas naik kelas tuh, kalau gua nggak naik kelasnya sekelas sama teman-teman gua yang lama, berarti gua mesti cari temen baru. Dan dulu pas masuk SMP kelas 7 pernah tuh gua kayak gitu. Dan lu tau gak sih, gua nggak tahu kenapa, tapi kalau gua ada di kelas yang kirinya gua nggak kenal, kanannya gua nggak kenal, gurunya aja gua juga nggak kenal gitu, itu tuh gua selalu mikir gitu, aduh, ini kalau gua nggak ngajak orang ngobrol sama sekali, ntar gua nggak ada temen lagi. Tapi kalau misalkan gua ngajakin orang ngobrol, bingung gua mau ngomong apaan. Jadi ya gua udah siapin strategi gitu. Kalau misalkan setiap kali gua naik kelas dan gua harus cari teman baru, gua kan gamers ya, gamers. Sampai sekarang tuh gua nggak tahu tuh harus dibanggain atau dikhawatir. Tapi taktik gua tuh ya, di kelas gua itu gua bakal cari anak yang mukanya paling culun, yang mirip kayak gua. Bakal gua samperin tuh bocah. Terus gua bilang, "Woi, main Dota gak?" Dan kalau misalkan dia jawab iya, gue tinggal ajakin dia main nanti habis pulang sekolah. Dan jadi ya begitulah cara gue cari teman selama ini. Cuman susahnya tuh kalau misalkan dia bilang enggak, gue nggak main Dota. Wah anjir, batal temenan. Iya ya, gue nggak main. Iya.
Gua bingung aja gitu kalau misalnya awal-awalnya udah nggak connect, lanjutin pembicaraannya tuh kayak gimana gitu. Dan selain ini tuh ya, gua yakin lu pasti juga banyak yang kayak gini. Lu pernah nggak pas lagi di sekolah itu kalau misalkan lagi ada pelajaran SBK atau pelajaran apapun gitu yang lu disuruh maju ke depan, misalnya bilang aja lu disuruh hafalin puisi terus baca depan kelas dah, terus gurunya tuh biasanya kan manggilnya dari depan ke belakang ya, berurutan. Kalau gua tuh ya, meskipun gua udah bener-bener siap banget buat maju, kayak gua udah tahu tuh gua tinggal nunggu nama gua dipanggil, maju ke depan, bacain puisinya, balik, terus duduk dan tamat, selesai di end. Tapi pas gua nungguin nama gua dipanggil tuh, makin deket sama gua tuh otak sama badan gua tuh langsung disconnect, tau gak? Bener Jantung banget gua aja. tuh langsung berdebar-debar, anxiety Bener gua banget. tuh langsung meroket. Langsung Amelia TBL Putri, tenang, Daryl, tenang, tenang, kan udah hafal puisi ya, tenang, tenang. Brandon Setiawan, aduh, tenang. Fernandes, Sanchez, Nukia, Kurniawan, Joko, Dimas, Budi, Banyak banget Santo, anjir namanya. Nugraha, Andes, Daryl. Oke. Jadi Oke, bisa silakan dibaca, Daryl. Gimana ya? Gua tahu, gua tinggal baca doang. Terus ini juga cuman di depan teman-teman sekolah gua yang tiap hari gua ketemu gitu. Tapi tetap aja gitu. deg-degan. Deg-degan. Anjir. Ya, soalnya kebanyakan dari anxiety itu tuh lu biasanya takut sama suatu hal yang gak masuk akal gitu. Bener. Gue inget gitu ya, dulu Bener pas banget. masuk sekolah, salah satu hal yang bisa bikin gue anxious gitu ya, itu tuh kalau misalkan temen gue ngobrol keras-keras. Jadi kalau misalkan gue lagi duduk di kantin atau di mall gitu sama teman-teman gue, dan misalnya kita lagi ngobrol gitu, gue suka panik aja gitu kalau misalkan teman-teman gue ngomongnya terlalu keras. Aneh sih, emang aneh. Di otak gue tuh kayak, aduh, ini kita kayak ngeganggu banget ya sih ngomong keras-keras gini. Bener Padahal banget tuh sih, di anjir. kantin atau enggak di mall tuh udah berisik banget, tau gak? Jadi Iya sih, bener setiap banget kali sih. temen gue ngomongnya keras dikit tuh, gue langsung Woi, jangan keras-keras, gue jangan keras-keras. Jadi ya teman-teman gue langsung pada bingung gitu sama gue. Gue tuh takutnya nanti orang yang duduk di dekat kita pasti ntar dalam hatinya Lu mereka banget mikir sih. kayak, aduh, nih bocah-bocah pada berisik banget dah. Padahal kayaknya mereka tuh nggak mikir kayak gitu gitu. Tapi ya kayak gue bilang itu anxiety gue aja gitu. Dan ini juga mungkin salah satu alasan kenapa gue sampai sekarang gitu ya belum face reveal sama sekali. Setiap kali gue ditanya gitu ya sama subscriber gue pas lagi live stream gitu ya, kok kapan face reveal? Itu tuh gue selalu jawab gitu, nanti tunggu ganteng. Tapi ya Ganteng. itu cuman kayak jawaban bercanda lah. Aslinya mah gue udah tahu tuh, bah gila, gue nggak bakal pernah ganteng. Tapi sebenarnya Anjir. alasan asli gue tuh ya itu tuh gara-gara anxiety ini gitu. Bukan gara-gara gue takut nanti ada yang komen, bang, kok mukanya kayak tong sampah bonyok, enggak. Anjir. Cuma gue udah biasa, Parah. udah bisa menerima, gue udah bisa menerima. Tapi yang gue takutin tuh, kalau seandainya nanti kalau misalkan gue ketemu gitu ya sama orang yang kenal gue dari channel YouTube, bah gila, Wah. gak bakal bisa ngomong gue. Gue nggak tahu ya, tapi kalau misalkan diajak ngomong sama orang yang gue nggak kenal, gue tuh suka gagu gitu. Kadang-kadang tuh ya gue langsung panik, Kayak terus gue nggak merhatiin mereka ngomong apa gitu, dan gue cuman kayak melototin mata mereka doang. Anjir, saringan. Yah, gak percaya gua. Lu ngomong di video YouTube aja bisa, masa nunjukin muka doang gak berani? Oke, gini nih ya. Ngomong di kamar gua sendirian di depan mic kayak orang gila, itu tuh gak sama gitu kayak ngomong langsung depan orang, guys. Gini deh, gini. Kalau seandainya gua disuruh ngomong di depan semua subscriber gua di atas panggung, bah gila. Lu tahu nggak gua bakal ngapain ntar? Gua bakal ambil tuh mic-nya ya. Terus gua bakal Halting. tatap semua subscriber gua dan gua bakal langsung teriak, Lemparin. yo guys, Ya, gua juga apa bakal dilemparin. kabar? Dan abis itu gua langsung duduk di depan Duduk. panggungnya. Terus gua bakal nangis. Abis itu gua guling-guling di lantai sampai gua diangkut sama security. Pokoknya tuh kalau seandainya ini sampai Diangkut-angkut. beneran terjadi gitu ya. Dikasih Misalnya kalau pelukan. misalnya gua ketemu kalian terus gua beneran nangis abis itu guling-guling, lu pada pokoknya harus solidaritas. Jadi nanti di atas panggung, abis gua guling-guling, kalian semua juga harus nangis terus guling-guling bareng gua. Dan nanti kita seharian bakal kayak gitu sampai kita dibubarin security. Hari Selasa Anjir. kita ketemuan, hari Rabu gua upload video klarifikasi. Dan yaudah deh, itu aja kayak mau ngomongin. Tapi jadi close dulu videonya, jadi close Oke. dulu. Gue masih butuh AdSense. Tapi gue bakal bacain apa namanya Q&A dari kalian yang kemarin buat closing videonya. Pertanyaan dari Elaina.
Dulu pas orang tua marah atau ada sesuatu hal yang lu nggak suka ngelakuin tapi tetap dipaksa ortu, apakah ada rasa dendam atau marah atau mungkin rasa kecewa? Kalau kesel sih Jujur mungkin aja ya, kalau enggak emang. sih. Soalnya makin tua tuh ya, gue kayak makin sadar gitu. Kalau misalkan dulu tuh pas gue kecil, kalau misalkan gue mau sesuatu, tapi orang tua gue nggak ngasih gitu, itu tuh biasanya karena orang tua gue tahu gitu. Kalau misalkan itu tuh hal yang nggak baik aja buat gue. Contohnya tuh kayak ikan. Dulu tuh pas gue kecil, gue pengen banget punya ikan, tapi karena dulu gue masih kecil, orang tua gue pasti mikirnya kayak apa namanya, gue nggak bisa ngerawatnya daripada nanti ikannya mati kasihan, mendingan jangan dikasih dulu. Fatur Yanuar Rafki 4. HBD Bang Deril, question, apa kerjaan Bang Deril selain bikin video? Pertama, makasih buat ucapannya. Terus, kerjaan ya, ngurusin ikan paling. Ya kayak ngurusin ikan gua atau enggak paling bantuin di toko sembako orang tua gua sebentar kalau misalnya lagi sibuk dan gua lagi banyak free time gitu. Selain itu ya biasalah ya anak muda kan, main game, nonton anime, nongkrong sama teman-teman gitu. Ya gitu-gitulah. Pertanyaan berikutnya dari Michael Primer, HBD Bang Deril. Thank you. Dan Q&A-nya itu hal apa yang bikin momen masa kecil abang jadi kangen? Jujur aja sih ada banyak ya, mungkin nggak bisa gue sebutin semua. Tapi salah satu halnya itu kayak beli es krim. Dulu tuh gue sering nginep gitu di rumah saudara gue, dan di sana tuh tiap siang gue dikasih duit gitu goceng buat beli es krim. Jadi ya sekarang kalau misalnya gue makan es krim, gue suka kayak keinget aja gitu kayak masa-masa kecil gue, dan dulu pas masih belum banyak kesibukan dan kerjaannya cuma kayak main game doang gitu. Dan yaudah deh, kayaknya itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah kasih Q&A-nya, makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe. Hari Sabtu live stream mungkin. Dan yaudah deh, itu aja, bye-bye. Oke, udah ya guys. Jadi ya itu doang ya guys ya. Jadi kita sekian aja ya guys yang reaction ini ya guys ya, animasi Topi Serial Animation. Jadi kita sekian aja reaction video Topi Serial Animation yang resah ya guys. Oh, jadi kita reaction ya video dan lumayan kocak juga ya guys ya, ada yang kocak ya guys ya. Dan itu ada yang relate juga sih. Ini relate banget anjir. Bukan ada yang relate doang, ada yang relate banget anjir. Dan bener banget sih, apalagi kalau misalnya lagi ngumpul tuh suka gitu anjir, tegang gitu. Dan kalau kalian ada yang gini nggak, sama kayak gitu? Kalau misalnya lagi ngumpul gitu suka takut gitu. Gue sih lumayan kadang gitu ya guys, walaupun gue sih nggak bisa dibilang introvert sama extrovert ya, gue bisa dibilang ambivert ya. Oke, jadi kita skin aja ya guys yang reaction video ini ya guys, animasi Topi Serial Animation. Jadi kita skin aja reaction video ya guys. Oke, jadi kita skin dia mohon maaf kata semua nggak saya percaya ya guys. Jadi kita skin, jangan subscribe. Sampai ketemu, see you next video and goodbye. See you next video.